Dirgahayu Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa spesial HUT ke-79 Republik Indonesia. Kami hadirkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Ya, perayaan Hari Kemerdekaan kali ini begitu spesial pemirsa, karena untuk pertama kali digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Dan pemirsa, inilah dahsyatnya Nusantara baru. Dan pemirsa, beberapa saat lagi upacara detik-detik proklamasi tentu saja akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Betul. Kalimantan Timur. Dan nantinya upacara berlangsung secara hybrid. Tamu undangan di Istana Merdeka Jakarta bisa mengikuti upacara melalui videotron. Dan kita akan langsung bergabung dengan Reza Helmi dan juga Rosalind Shu di Istana Jakarta serta Giselia Durrahma dan Dilami Aulia di IKN. Kita ke Reza dan Rosalind terlebih dahulu ya. Mengenai suasana di Istana Merdeka Jakarta. Halo Reza dan Ocha, silakan dengan laporan teman-teman di sana. Baik, oke. Ini sambil menunggu ya. Iya, sambil kita menunggu. Wah, ini bajunya Wiki hari ini gagah sekali loh. Sangat spesial ya. Ini adalah baju Lampung Pesisir yang saya kenakan pada kesempatan kali ini. Dan ini kalau bicara mengenai suasana kebatinan lah ya kalau boleh dibilang. Saya ini masih dalam suasana yang cukup masih terkagum-kagum dengan kayanya budaya Indonesia. Dan sangat terkagum-kagum dengan baju yang saya pakai sekarang. Memang sangat bagus sekali sih. Betul. Nah, kalau Raisa ini lagi pakai baju di daerah mana? Nah, kalau saya ini pakai baju adat dari Solok, Sumatera Barat. Dan saya juga pas melihat berkaca gitu kayak wow, hebat sekali, keren sekali, sangat bangga ya memakainya. Dan juga dari pagi tadi ada teman-teman kita di lapangan itu juga memakai baju adat yang berbeda-beda ya. Ya, betul sekali, dan tentunya nanti teman-teman yang ada di lapangan ini akan melaporkan kondisi terkini yang ada di Jakarta dan juga di IKN Nusantara gitu ya. Dan tentu saja satu hal yang cukup spesial, perayaan HUT RI ke-79 ini diadakan di dua tempat, Raisa ya. Iya, di IKN dan di Jakarta. Dan yang paling menarik adalah kita akan melaksanakan di dua lokasi dengan perbedaan waktu. Kalau yang di Jakarta dan waktu Indonesia bagian Barat, yang di Kalimantan ataupun di IKN Nusantara dengan waktu Indonesia bagian Tengah. Ini serunya akan seperti apa, kita akan saksikan sama-sama gitu ya. Iya, dan kalau misalnya di IKN sendiri itu sudah ada rekan-rekan kita juga ya di sana. Betul sekali. Kita akan menuju ke Reza Helmi dan Rosalind Shu yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Silakan teman-teman. Baik, selamat pagi. Ini kalau kita membicarakan mengenai persiapan di Istana Merdeka Jakarta, persiapan memang masih dilakukan. Mungkin Anda juga bisa lihat bahwa di belakang kita masih banyak nih kru yang bolak-balik gitu ya. Tadi ada yang bawa catering, ada tim dekorasi juga. Karena persiapannya sudah hampir sempurna ya, Ca ya? Iya, cuma memang dari tadi kelihatannya nih lebih banyak panitia ya yang sedang mempersiapkan untuk mulainya HUT RI di Istana Merdeka. Nah, tadi sih saya lihat belum terlalu banyak ya yang pakai baju daerah. Lebih banyak dari rekan-rekan media karena nanti tamu undangan ini kebanyakan akan hadir pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Iya, karena memang terbagi dua begitu ya. Kalau di kawasan sini nanti kita akan melewati jalur dari tamu VIP, sedangkan untuk masyarakat undangan ini bisa masuk dari pintu lainnya begitu, tepatnya di dekat Monas. Jadi kalau di sana tadi kita sempat lihat bahwa antrian cukup panjang karena memang pemeriksaannya cukup ketat juga di sana dan banyak juga masyarakat yang menggunakan pakaian adat masing-masing gitu ya, berbeda karena memang tradisinya sudah lama dimulai ya, Ca ya. Iya. Nah, betul sekali, tapi memang kalau bicara tentang pakaian adat ya, memang penggunaan pakaian adat di acara HUT RI setiap tahunnya ini mulai disuarakan ataupun mulai umum dilakukan ini ketika memang pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya. Karena sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini kalau HUT RI dengan menggunakan biasanya setelan jas atau kalau yang wanita biasanya kebaya atau batik
Nah, tapi memang setelah era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masyarakat ini dibebaskan untuk memilih apapun pakaian adat tradisional gitu ya, mereka mau pilih dari provinsi manapun. Gitu. Dan biasanya itu juga yang kita tunggu, baik itu para menteri, Bapak Presiden, Bapak Wapres juga biasanya menggunakan pakaian adat dari daerah yang berbeda dan itu ada maknanya tersendiri. Betul. Gitu ya. Nah ini kalau rangkaian menggunakan pakaian adat biasanya dimulai dari kemarin, Cak. Saat rapat di DPR begitu ya, pembacaan pidato tahunan, ini biasanya juga menggunakan adat yang berbeda. Kayak baju yang saya pakai ini sempat dipakai Pak Jokowi pada saat rapat di DPR 2022 lalu. 2022 pas sidang MPR ya. Iya, betul. Jadi boleh diceritain nih, mungkin baju kamu nih pakai baju apa sih sebetulnya? Ini sebenarnya dari Bangka Belitung, jadi maknanya juga cukup banyak. Salah satunya adalah melambangkan salah satunya kegagahan itu dia, saya agak sedikit. Bagaimana kemudian kita mencintai tradisi Bangka Belitung ya? Betul. Karena masing-masing daerah juga punya baju adat kebanggaan mereka masing-masing. Salah satunya ini yang saya gunakan. Kalau kamu gimana? Nah, kalau baju adat yang saya gunakan ini adalah baju adat namanya Tolaki ya. Karena Tolaki itu salah satu suku paling dominan di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau kita lihat nih ya, memang agak heboh sedikit ya pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa, karena untuk menyambut euforia HUT RI di Istana Merdeka kali ini ya. Betul. Ini kalau kita lihat nih ada sanggul Tolaki ya, atau pabele, ini hiasan kepalanya ini menggambarkan keagungan atau kemuliaan wanita. Kemudian adalah blouse yang biasanya emang bertangan panjang, kemudian berwarna cenderung gelap ya. Ini melambangkan juga keanggunan begitu ya. Dan kemudian ada kain yang ini saya pakai ini juga kemudian melambangkan bagaimana suku Tolaki ya, ataupun suku di Sulawesi Tenggara ini, wanita ini memakai baju seperti ini untuk menggambarkan status sosial yang tinggi juga begitu. Betul, ini tahun ini benar-benar spesial begitu ya, karena bisa dibilang ini menjadi perayaan HUT RI terakhir yang dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Makanya persiapannya juga cukup padat begitu ya, sehingga ini harus tampil secara maksimal dengan persiapan yang maksimal pula, walaupun tahun ini untuk pertama kalinya juga ini akan diadakan di 2 lokasi berbeda. Betul. Jadi memang kalau bicara mengenai fokus upacara di detik-detik proklamasi, ini terpusat di IKN ya, yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, sementara di Istana Negara, di Istana Merdeka ya maksud kami ya, Istana Merdeka ini lebih fokus kepada nantinya hiburan ataupun kesenian dan pesta rakyat ya. Dan nantinya akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Nah, serta juga ada tamu VIP, VVIP yang juga nanti akan datang. Kira-kira siapa aja tamu undangannya? Nah, kalian bisa tunggu aja. Tunggu aja, karena sesaat lagi sekitar jam 7.15, 7.30 ya, tamu-tamu akan mulai berdatangan. Undangannya akan datang sekitar pukul 7.15 sampai dengan 7.30, karena nanti rangkaian acara juga akan dimulai sekitar pukul 8 nanti. 8, akan dimulai dengan ini ya, pertunjukan kesenian. Dan kemudian nanti pada 10 waktu Indonesia Barat, ini baru dimulai detik-detik upacara proklamasi. Iya, dan untuk sementara kita kembalikan dulu ke studio karena kita juga masih akan melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di Istana Merdeka Jakarta.